yang memerintahkan pengosongan lahan. Tidak bisa. Nggak ada anmaning. Mana anmaningnya? Mana anmaningnya? Ini bukan sengketa hak, tau nggak? Sengketa hak. Dari mana sengketa hak? Pak Razikin itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas Tidak HAM. ada. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Tidak ada. Selesai. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Tidak ada. Mengambil upaya hukum. Tidak ada. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan. Perintah pengadilan. Kalian semua. Nggak bisa. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sambil nyari soal yang hilang tadi, udah ketemu. Iya, tapi udah ada backupnya. Ada satu lagi. Maksudnya udah suara juga. Aman. Belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Tidak bisa. Nggak ada anmaning. Mana anmaningnya? Mana anmaningnya? Ini bukan sengketa hak, tau nggak? Sengketa hak. Dari mana sengketa hak? Pak Razikin itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas Tidak HAM. ada. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Tidak ada. Selesai. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Tidak ada. Mengambil upaya hukum. Tidak ada. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan. Perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Kamu kenapa tadi kamu kontakkan? Kamu jangan ikutan. Perintah pengadilannya mana? Perintah pengadilannya mana? Saya jelaskan sekali lagi. Razikin Alatif punya hak. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum. Bukan negara barbar. Bukan negara yang bisa dikangkangi lawyer. Bukan negara yang dikangkangi oleh pengacara, apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi dan seterusnya. Tidak ada upaya paksa kecuali oleh organ negara. Satu-satunya yang punya wewenang memaksa hanya organ negara. Organ negara yang punya kewenangan untuk memaksa putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang mengambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Apa kamu narik-narik saya? Kenapa kamu narik-narik saya? Pelan-pelan aja. Ngarang aja lah. Berhenti. Gak boleh satupun barang privat yang dikeluarkan. Barang-barang privat ini bukan dibeli oleh Jasindo. Ini bukan Jasindo yang beli ini. Ini beli Jasindo. Kalian semua nggak bisa. Siap semuanya. Biasa aja. Buka kacamata kamu. Biar saya kenali wajah kamu. Sama juga. Apa? Kamu jangan tahu saya halangi dia. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Semua barang privat oleh para jengkin nggak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah unmanding putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Diam dulu kamu. Kamu juga diam. Aku aja ngomong. Kamu diam. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Santai ngomong. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka.
Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenali wajah kamu. Sabar ya Pak, sabar. Jadi sekali lagi. Kamu. Polisi bawa! Amankan polisi! Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan! Saya masih ngomong belum selesai. Jangan merasa kamu yang paling menang sendiri. Bisa baik-baik Pak, bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Apalagi kamu nyuruh saya ngomong. Pengacara itu kerjanya ngomong. Bisa baik-baik. Saya lanjutkan. Bisa baik-baik. Saya lanjutkan. Jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, jangan dihalang. Jatuh Rip. Jangan dihalang-halangi dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, biarin dulu Pak. Kamu ini dari tadi motong-motong pembicaraan saya. Saya juga. Lah ini udah motong lagi. Apa lagi? Jangan tegas-tegas, pelan-pelan aja Pak. Jadi begini. Saya tegaskan, para Jikin Al-Latif itu sudah memberikan khidmatnya kepada Jasindo sebagai karyawan sampai pensiun. Itu satu. Kedua, beliau dan karyawan yang lainnya punya hak untuk membeli fasilitas dari Jasindo dan karyawan yang lainnya sudah mendapatkan hak itu. Ketiga, sengketa hak keperdataan ini sudah ke Komnas HAM. Juga sudah pernah ada putusan gugatan yang di NU. Kemudian ada kriminalisasi kepada para jikin di vonis percobaan. Tapi terhadap objek tidak ada satupun vonis pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Sehingga setiap tindakan paksa mengosongkan lahan tanpa unbinding atau perintah putusan pengadilan adalah tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, boleh saja Jasindo meminta keluar dari rumah ini sepanjang para jikin ridho selesai. Tapi kalau tidak ridho karena ada hak yang belum ditunaikan, maka tidak boleh mengambil upaya paksa. Karena satu-satunya yang punya wewenang mengambil upaya paksa sesuai dengan undang-undang konstitusi negara. Representasi organ negara yang boleh memerintahkan menggerakkan aparat TNI, polisi, Satpol PP, putusan pengadilan. Hari ini tidak ada putusan pengadilan. Yang ada permintaan dari pengacara Jasindo yang menyatakan mereka tidak mau menjual. Iya, itu hal yang lain. Makanya kan ada sengketa. Yang satu punya hak membeli belum dikabulkan, yang satu punya hak untuk minta dikosongkan belum selesai. Maka ini harus selesainya lewat mana? Pengadilan. Kalau pengadilan seperti tidak diakui, ini sama saja kita bukan menentang para jikin orang kecil. Udah 75 bahkan 80 tahunan, nggak bisa apa-apa. Yang punya wewenang negara, karena itu ayo kita hormati negara, bawa proses ini ke negara. Dan yang ingat, ini ada hak-hak privat para jikin yang dilanggar. Terlepas ada dalih bahwa ini hak yang mau diambil, tapi kan ada hak para jikin. Saya bikin analogi sederhana. Orang tua punya anak, meskipun itu rumah orang tuanya, anak nggak bisa serta-merta diusir dari rumah itu. Karena anak ini punya hak atas layanan orang tuanya. Dan orang tuanya dulu udah berjanji, semua anak-anakku kalian nanti akan dapat bagian. Dan anak-anak itu sebagian udah dapat. Rumah ini ada 2 atau 3 itu sudah menjadi milik karyawan Jasindo dengan tata cara membeli dari Jasindo dengan harga separuhnya. Pak Razik ini sudah bertahun-tahun memohon itu. Nah, terakhir memang ada keinginan dari perusahaan untuk membayar kompensasi ke Pak Razik 400 juta rupiah, ya kan? Bahkan terakhir ada tambahan, mencarikan tempat kontrakan untuk tempat tinggal sementara sambil mencari rumah baru. Terus Pak Razik mengatakan, kami mau beli ini karena menurut NJUP yang juga sudah disampaikan melalui Dinas Perumahan dan Tata Kota DKI Jakarta kira-kira 1,4 miliar, maka separuh harga yang ditawar Pak Razik adalah 700 juta rupiah. Sampai di situ belum ada pertemuan mediasi dari Komnas HAM. Hasilnya apa? Rekomendasi Komnas HAM mempersilahkan para pihak untuk mengambil upaya hukum lebih lanjut. Siapa para pihak? Bisa Jasindo mengajukan gugatan,
bisa Pak Rajikin mengajukan gugatan. Pak Rajikin belum mengambil gugatan karena ada biaya. Karena itu butuh waktu ngumpulin anggaran dulu agar dia bisa menuntut haknya. Jasindo anggarannya gede. Kalau Jasindo ini orang atau institusi, apalagi BUMN, uang negara, itu bisa korupsi kalau penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, itu kena 3-20 tahun. Jasindo tidak mengambil ini, tidak mengambil upaya hukum gugatan pengadilan, justru mengambil upaya paksa, bahkan melibatkan aparat. Bapak-bapak aparat harusnya juga ngerti dong. Kalau diperintah, diminta, sebetulnya saya belum selesai. Gantian dong. Gantian kalian. Nanti Ini Bapak. media saya, media saya. Ngomongnya bagus, santai aja. Ya selantai sudah. Nah, menghalangi kamera saya. Menghalangi kamera saya. Gantian dong, kok nggak berhenti-berhenti. Kamera saya berhenti menghalangi. Iya. Pak, gantian nanti saya kasih waktu Bapak ngomong. Saya kasih waktu Bapak ngomong. Saya kasih waktu Bapak ngomong. Ya udah minggir dulu kamu. Ya kamu juga minggir. Siapa sih nama kamu? Kamu siapa? Ahmad Kosidudin. Dwi Santoso. Siapa? Dwi Santoso. Oh, kamu ya yang namanya Dwi. Iya. Mau nego saya 400 juta nggak jadi, ini ya cara kamu. Iya, betul. Catat inilah. Ya, biang kerok yang membuat kamu yang biang warga kerok, negara tidak mendapatkan haknya. Saya lanjutkan. Jasindo harusnya BUMN punya etika. Ini saya lagi ngomong baik. Jasindo. Pak, sudah kita proses dulu. Ya. Ntar dulu. Itu tim saya, bukan Bapak. Sudah. Enggak, proses ini ntar dulu. Kamu mau diproses hukum juga? Enggak apa-apa, Pak. Capek. Santai aja, Pak. Bapak. Mana putusannya, perintah mengosongkan mana? Tidak ada. Perintah mengosongkannya mana? Anda dari mana? Pengadilan? Saya catat. Enggak. Dari mana? Enggak, Pak, gantian. Ini Oh, Jasindo bukan boleh Jasindo, ngobrol. bukan. Pengadilan saya minta. Ya, pelan-pelan. tidak ada satu putusan pengadilan yang amar putusannya memerintahkan mengosongkan lahan yang ditinggali oleh Pak Rajikin. Dan ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Saya lanjutkan. Gantian dulu dong. Jangan terus dulu ngomong. Enggak. Kecuali saya selesai. Selesaikan dong. Ya, Gantian dulu. makanya kalau mau Kasih selesai kesempatan. saya belum ngomong selesai. Udah tadi nggak selesai kok. Lah, terserah saya Ya diminta jangan bisa dong kamu. Ya Kamu udah. orang nggak boleh ngomong. Catat. Apa yang ikut perempuan? Jangan. Kamu semua orang kamu paling bener aja. Jangan. Jadi lanjut. Deh, kalau kamu baik ngomong. Ngomong baik. Mengambil upaya menggugat, tapi mengambil alih wewenang negara, mengambil alih wewenang pengadilan, bahkan menggerakkan aparat, menggerakkan polisi. Kenapa dorong-dorong? Enggak, ini udah Bapak. Udah Pak, jangan ngomong Pak. Bapak kemari jangan gitu Pak. Bapak lawyer. Bapak lawyer Pak. Saya mau bicara sebagai lawyer. Anda siapa? Saya dari Jasindo. Namanya siapa? Saya Sun. Sun siapa lengkapnya? Udah, Sun. Sun siapa? Saya laporkan nanti ke Jasindo. Namanya siapa lengkapnya? Ya boleh. Saya Ahmad Kosidudin. Sun siapa? Kamu. Jangan kamu. Saya bilang bapak kamu. Kenapa kamu? Nama kasus siapa sekarang? Saya Sun Banualas. Sun siapa? Catat siapa? Siapa? Ayo udah. Enggak, dengar biar orang tahu siapa. Iya, Sun Banualas saya. Sun Banualas. Baik. Justru memerintahkan Sun Banualas dengan lawyer untuk melakukan eksekusi tanpa putusan. Udah lah. Tanpa putusan pengadilan. Kamu aja kesini teriak-teriak melanggar hukum, tahu nggak? Langgar hukum apa? Saya ada advokat. Saya punya kuasa. Saya punya kewenangan bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Mana pasal yang menunjukkan advokat dilarang tegas? Tidak ada. Kalau kamu nggak percaya saya advokat, tanyakan ke Pradi. Jangan di sini forumnya. Nah, jadi saya sekali lagi akan mempersoalkan ini semua. Dan ingat, wahai rakyat Indonesia, Pak Listo Sigit Prabowo, ternyata aparat Anda digerakkan oleh PT Jasindo untuk ikut mengamankan tindakan Eikenrachting. Tindakan yang menghakimi sendiri tanpa putusan pengadilan. Tindakan yang dilakukan tidak dengan mentaati hukum. Tindakan yang mencederai institusi kepolisian. Termasuk pengadilan, Pak. Pengadilan hari ini kewenangannya diterabas. Tanpa perintah, bahkan tanpa unmanning dari pengadilan, ada institusi yang berani mengambil tindakan fisik, eksekutorial, dengan apa? Dengan mengambil langkah sendiri. Saya mengadu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah hukum di negara kita seperti ini? Mohon maaf, saya lawyer saja.
yang tahu hukum diperlakukan seperti ini, memberi penjelasan gak dianggap. Saya hanya dianggap ngomong doang, dibiarin, tindakan tetap jalan. Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik ini. Saya tidak ingin negeri ini rusak hanya ulah oknum segelintir. Jadi rekamannya masih ada. Yang di saya jatuh tadi, udah diambil? Nggak apa-apa. Ini masih ada ya. Saya sampai rekaman saya jatuh, desak-desak. Saya satu orang. Lihat di berapa orang nih ngerubuti saya semua ini. Saya perhatikan pokoknya wajahnya satu-satu. Di akhirat akan saya tuntut semua. Di dunia juga kalau ketemu kasus dengan saya, lihat saja nanti di kasus ini. Ya, Yasindo jasa ngambil hak orang lain, ngangkut-ngangkut. Yasindo bukan jasa asuransi Indonesia ini praktiknya. Jasa mengeksekusi lahan tanpa putusan pengadilan. Jasa menzolimi rakyat. Dan ini saya minta direksi Yasindo, Pak Prabowo Subianto, pecat direksi Yasindo. Bukan tidak tahu. Menurut pengacara Yasindo, dia dapat kuasa dari Yasindo. Padahal kuasa pengacara yang lama itu berhenti sampai Desember 2024. Tidak tahu punya surat kuasa baru nggak untuk tindakan mengeksekusi seperti ini. Yang sampai kepada saya, korespondensi kepada saya, batasan pengacara itu hanya sampai Desember 2024. Nah, tindakan ini juga melampaui kewenangan bagi seorang advokat yang menerima kuasa untuk menjalankan kewenangan sebagai advokat sekaligus penegak hukum. Hari ini yang kita lihat, ini barbar sekali, bukan tindakan penegakan hukum ini. Luar biasa, lihat rumah yang sederhana. Yasindo itu asetnya triliunan. Yasindo itu BUMN kepada rakyat yang ini, bangunan ini yang bangun Pak Rajikin. Dulu jauh-jauh dari Pontianak suruh kerja di Jakarta. Cuma dikasih lahan seadanya. Diperbaiki, direvisi. Ternyata sekarang diambil paksa. Tapi sabar Pak Rajikin. Insya Allah kita punya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah negara ini tidak akan diam. Karena negara ini bukan punya Yasindo doang. Negara ini juga bukan milik pengacara Yasindo. Negara ini adalah milik seluruh rakyat. Ada konstitusi yang mengatur. Sekali lagi, eksekusi tanpa putusan pengadilan, bahkan tanpa unmanding dari pengadilan, semua yang terlibat, saya minta kepada Kapolri untuk diperiksa. Saya minta juga kepada peradilan untuk mengirimkan teguran kepada pihak-pihak yang terlibat. Karena telah melampaui kewenangan pengadilan dalam melakukan pengosongan, padahal belum ada putusan. Dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Komisioner Hak Asasi Manusia, ternyata kesimpulan dan saran dari Komnas HAM untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut karena tidak ada pertemuan ya terhadap sengketa hak keperdataan ini diabaikan oleh Yasindo dengan mengambil upaya preman, gaya paksa tanpa dasar hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.